Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Adik Maulana. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan juga banyak rezeki yang barokah saat menonton video ini. Amin. Di depan sudah ada Polygon Xstrada 5 dengan warna merah dan silver seperti ini ya. Ada abu-abunya. Ini Polygon seri Strada tahun 2022. Dan setelah 14 tahun aku kepengen akhirnya bisa membeli Polygon Strada series ini. Dulu ayo ngaku deh teman-teman, pasti kepengen kalau melihat pertama kali Polygon Strada. Bagi pecinta MTB, Polygon Strada itu sepeda impian sebetulnya. Dan ini berhasil aku beli setelah 14 tahun. Dulu awalnya aku kepengen waktu 2011, itu waktu masih sekolah, dan itu masih seri Strada yang lama ya, yang warna putih. Langsung seneng aku. Nanti aku tampilin gambarnya seperti apa. Nah, ini aku beli second. Penjualnya itu ownernya beli tahun 2023. Jadi ini sudah 1,5 tahun pemakaian sebetulnya. Meskipun second, tapi performanya masih oke dengan kualitas Polygon yang tidak diragukan ya. Dan grup setnya dari Shimano, NTT, Soundtour wes pasti bagus. Seperti apa sepedanya? Yuk kita lihat. Dari frame dulu ya. Frame Strada ini sudah yang geometri baru ya. Geometri baru yang di sini itu up tube yang depan, tube yang atas dia sudah begini, seret ke bawah. Kalau yang lama trigonometrinya masih agak tegak begini ya. Hampir mirip kayak Polygon Cascade 3. Ini punyaku Cascade 3. Dia lebih cenderung ke atas gini. Kalau yang sekarang, Strada yang sekarang dia begini ya. Seret langsung jatuh. Bahkan ini kan yang L ya. Kalau yang M dari atas dia langsung jatuh ke bawah. Seret gitu. Ini bahannya alloy, pastinya lebih ringan dan juga kuat. Selas-selasannya bagus. Seperti ini ya. Keunggulan frame alloy daripada karbon adalah kalau karbon emang ringan, tapi ketika dia rusak, kena hantaman, jedak gitu, sudah retak nggak bisa dipakai lagi. Kalau alloy dia masih bisa dilas kembali ya, meskipun misalkan ini patah. Dan juga dia las-lasannya kuat banget karena sudah menerapkan teknologi hidrolas atau apa gitu loh. Warnanya merah, ke sini abu-abu, dan ke belakang lebih ke silver. Dan tulisan poligonnya seperti ini ya, setengah di samping, setengah di bawah. Kalau nggak salah sekarang itu poligonnya tulisan besar di sini bawah. Oke, lanjut ke dari depan dulu aja ya. Yang utama adalah forknya. Oh ya, untuk framenya sudah ada tambahan ini ya. Ini untuk memperkuat, dan juga yang di sini untuk memperkuat frame pada saat dipakai di jalur trabas, menerobos obstacle yang lumayan besar, batu-batu yang lumayan besar sedikit lah, nggak terlalu besar, lalu akar-akar pohon, lalu dahan dan juga ranting seperti itu ya. Ini sepeda saya lebih tipenya XC atau cross country. Namun Polygon mendesain sepeda ini kuat juga untuk turunan gunung yang obstacle-nya masih
ringan, batu-batu agak kecil menengah, terus akar pohon, lalu melewati ranting-ranting pohon atau batang pohon yang masih kecil, begitu ya. Yang membuat validasi itu juga adalah ini chainstay-nya yang besar, segini ya chainstay-nya, besar banget. Ini pasti kuat ketika melewati menabrak obstacle ya. Jadi menabrak di sini jedak, dia lebih kuat. Juga tebal frame-nya, tebal banget, segini nih, segini, dia pasti kuat. Emang dirancang untuk medan yang cukup berat menengah. Lalu ke fork ya, forknya pakai Santur XCM, ini masih coil, travelnya 120 mili, dan fiturnya sudah ada lock dan open untuk mematikan suspensi ini ya. Ketika di posisi lock, suspensinya akan mati dan tidak memantul-mantul. Itu tujuannya ketika kamu berkendara di jalan raya yang jalannya lurus, nggak lurus juga nggak apa-apa, yang jelas jalannya datar, dia tidak mantul-mantul. Efeknya apa? Efeknya ketika kamu menggoes, mengayuh, tenaga yang dihasilkan itu ketika mengayuh tidak tereduksi oleh pantulan dari fork ini. Dan ketika di open, dia suspensinya sudah bekerja untuk jalan yang tidak datar, jalan yang rusak. Namun fork ini belum TA ya, belum true axle, dia masih quick release. Di sini masih bolong, masih nggak nyambung. Untuk yang true axle dia menyambung di sini. Keunggulan dari true axle adalah ketika ini menyambung ya, ini kan nggak menyambung nih. Kalau menyambung dia lebih nggak geser-geser untuk bannya ini, menyengkram, tidak geser-geser. Kalau ini tipe quick release, dia ketika mungkin ban kena menabrak obstacle atau apa, ini bisa geser-geser nih. Efeknya geser-geser di sini juga, cakramnya ini akan geser, jadi nggak enak, nggak presisi gitu. Ini quick release. Terus dan juga ke sini sekalian ya, bahas hub depan, dia juga masih quick release, belum true axle. Jadi quick release itu asnya di sini kecil ya, kecil. Kalau true axle sudah besar, yang mana besar itu mengakomodir ketika menabrak obstacle atau drop, dia lebih kuat karena diameter asnya besar. Dan ini belum bush, hubnya maupun forknya ini belum bush. Teman-teman yang belum tahu, bush itu dia panjang hubnya ya, itu 110 mm. Kalau yang biasa ini yang belum bush 100 mm. Hub yang bush lebih besar, lebih lebar ya, itu akan berdampak ketika melewati jalan yang tidak rata, menabrak obstacle, dia lebih tekanannya atau ketangguhannya itu lebih bagus karena dia lebih lebar, maka lebih anteng dan lebih kokoh gitu. Lalu ke ban ya, bannya dapat merek Kenda, ini 27 benar 27,5, 27,5. Ini L ya. Kalau L itu kalau nggak salah ada yang seri untuk ban 29. Ini kebetulan dapat yang 27,5 kali 1,95 lebarnya ini ya. Dan ini pakai kembangan yang kotak-kotak ban tahu besar seperti ini. Memang dirancang buat jalan yang
tanah dan obstacle seperti itu ya. Lalu ke remnya ya. Remnya pakai Tektro, tentu sudah hidrolis, jadi ringan dan juga pakem. Ke atas kita nemu ini head tube-nya sudah taper. Taper itu juga forknya juga fork tapered ya. Ini cirinya adalah yang bagian bawah ini lebih besar dari bagian yang atas. Keunggulan fork tapered adalah di sini kekuatannya lebih kuat ketika kamu menghantam obstacle atau ketika drop ringan lah, nggak bisa buat drop tinggi ini, atau mungkin malah nggak bisa buat drop sama sekali. Lalu ke atas stangnya dari Entity Sport. Entity Sport sudah bagus ya, stemnya juga Entity Sport sudah bagus, kuat, alloy pastinya. Dan ini lebarnya 760. Untuk tinggiku sebetulnya ini terlalu lebar, mungkin seharusnya ini bisa dipotong 2 cm 2 cm jadi 720 ya, atau 72 cm dengan tinggiku ini, yang tinggiku 168 dan ini L, harusnya aku pilih yang M, tapi dengan tinggi 168 L pun masih bisa asalkan nyaman. Brake tuas brake-nya ini pakai Tektro ya, serinya apa ya ini, nggak ada kayak non series mungkin lah ya. Shifternya pakai Diore, yang shifter belakang 10 speed, shifter depan 2 shifter FD ya, maksudnya 2 speed. Lalu frame-nya sudah inner kabel, jadi terlihat lebih rapi dan juga nggak nyantol-nyantol dan juga nggak menggesek-gesek frame ini ya. Seperti punyaku, casket ini kalau belum inner kabel dia tabung apa ini? Tabung untuk rem atau shifternya ini dia menggesek-gesek frame-nya sampai seperti ini. Kalau inner kabel dia lebih aman gitu ya. Lalu kita ke atas dulu, sadelnya pakai Entity Void. Ini memang lumayan sih, lumayan nggak terlalu atos. Ini apa namanya, seat post Entity Sport, sama serinya Entity Sport, sudah alloy dan juga sudah quick release. Ke bawah FD-nya pakai Shimano Diore 2 speed, kerennya sudah Holotech nih, Holotech bolong. Keunggulannya Holotech adalah selain lebih ringan, walaupun nggak signifikan banget, dia juga lebih kuat ketika dapat hantaman. Lalu cranknya ini 36 speed, kok 36 speed, 36 T yang besar dan yang kecil 22 2 speed. Cranknya ini dari Pro Wheel ya, dari Pro Wheel. Tapi untuk apa namanya, pedal ini masih plastik dan ini harusnya di upgrade ini. Nggak ada ini plastik ya, bisa lebih licin. Rantainya pakai KMC, ini sudah agak mengering pelumasnya. Harusnya diberi pelumas khusus buat sepeda, atau yang kalau nggak punya bisa pakai chain loopnya motor itu, atau oli motor yang baru pasti. Lalu kita ke belakang, kasetnya ini 10 speed, yang kecil 11 T, yang paling besar 42, siap dipakai untuk melibas tanjakan nih. Lalu RD dari Shimano Diore 10 speed sama. Untuk bannya, ban depan dan belakang, katupnya ini sudah Presta ya,
bukan yang Strider. Kalau Presta keunggulannya karena penguncinya ini adalah mur, jadi dia lebih tekanannya bisa lebih tinggi daripada yang Presta. Lalu dia juga lebih kuat menahan angin ketika dia dapat hantaman yang baik ban belakang atau depan. Dia mengunci angin dari ban dalam itu lebih kuat, tidak gampang bocor. Terus juga ini lubangnya itu kecil ya, lubang velgnya ini, lubang yang katupnya ban dalam itu kecil. Jadi ketika ban dalamnya ini bocor atau rusak diganti, teman-teman juga harus pakai ban dalam katupnya tipe Presta. Kalau pakai ban dalam dengan katup Schneider dia nggak bisa masuk karena lubangnya ini kecil. Dan juga karena lubangnya ini kecil, dia lebih kuat daripada pakai Schneider yang lubangnya ini lebih besar. Oh ya, ini velgnya apa ya, mereknya SLX ya, double wall alloy, dapat ban kenda sama kayak yang di depan, ukuran 27,5. Juga disc brake-nya Tektro, ini hidrolik, sudah quick release. Ini quick release dan belum bus, sama kayak yang depan, belum bus. Kalau yang belakang hub bus itu ukurannya berapa ya, 148 kalau nggak salah, 180 mili. Kalau ini masih 142 kalau belum bus. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Review seperti apa Polygon Xstrada 5 ini tahun 2022, dan aku beli second seharga 4,9 juta. Semoga bermanfaat, menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman, dan kalau ada yang kelupaan bisa diingatkan ya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe dan melihat video ini sampai habis. Yang belum subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.